Kalau di mungkin laptop mungkin tidak semua orang tidak bisa semua orang mengoperasikan bisa laptop mengoperasikan atau laptop atau memiliki misalnya laptop. memiliki Tapi laptop. kalau untuk Tapi HP, kalau insya untuk Allah HP insya Allah sepertinya sepertinya semua semua ini bisa ini di bisa HP. di Ya. HP. Untuk materi hari ini, insya Allah saya akan mudah-mudahan sih saya akan sampaikan dalam 30 menit. Pertama-tama mungkin saya akan ucapkan terima kasih kepada Bapak Instruktur kelompok 2, grup 3 ya, grup 3 wilayah 8 di batch 6 yaitu Pak Ade Kosasi SPD. Terima kasih atas segala dukungan, segala motivasi yang selalu diberikan oleh Bapak. Kemudian kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Neti Amalia, terima kasih juga karena selalu mendukung kami sebagai guru-guru untuk senantiasa maju dan memperoleh ilmu-ilmu baru. Ya, mudah-mudahan Amalia kedepannya semakin maju dan berdaya saing. Nah, kemudian terima kasih juga kepada Pak Imam sebagai rekan saya di kelompok 2 yang senantiasa tidak bosan-bosannya membantu saya juga di room ya. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan juga. Walaupun usia beliau masih sangat muda, tapi ilmunya insya Allah tidak jauh lebih tinggi dari saya gitu ya. Pasti insya Allah banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Pak Imam. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan kepada saya akan berguna juga, sangat berguna di kedepannya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan guru saya. Di sini ada Umi Rita yang sudah bergabung untuk mendukung saya juga. Kedepannya insya Allah mudah-mudahan kita akan berbagi ilmu ya, karena memang ilmu itu insya Allah ketika kita membagi ilmu kita tidak akan kehilangan ilmu itu ya. Nah, saya akan pertama-tama mungkin saya akan membuka dulu aplikasinya karena memang kita hari ini akan membuka HP ya, karena pakai HP jadi kita akan mulai dari situ. Ya, ditunggu sebentar ya, mungkin saya sedang berusaha untuk mengkoneksikan kita coba lagi. Oke, mungkin di sini saya akan mulai dari aplikasi yang akan digunakan untuk membuat flyer ini. Yang pertama mungkin bisa dilihat kalau untuk yang belum install di Play Store ya. Di Play Store boleh kita akan menggunakan Canva. Kenapa Canva? Karena saya sebelumnya sudah pernah mencoba ya beberapa aplikasi pembuat flyer. Nah, untuk Canva ini saya temukan sangat bervariasi gitu ya, sangat bervariasi dan sangat banyak sekali pilihannya dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya saya pakai. Nah, untuk Canva sendiri kalau misalkan sudah diinstal, nanti akan masuk menggunakan email dari Ibu Bapak sekalian. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini di bagian depannya di sini kita bisa memilih template-template atau contoh-contoh flyer yang sudah dibuat oleh orang lain mungkin ya, atau sebagai bahan acuan. Mungkin untuk pemula atau misalkan yang masih ini, kita di sini bisa menggunakan contoh-contoh yang sudah ada di sini. Misalnya untuk membuat flyer yang akan kita share misalnya di media sosial Instagram misalnya. Kita akan nanti akan tampilan seperti ini ya.
di sini di bagian bawah itu ada tanda plus ya. Tanda plus ini untuk menambahkan gambar. Misalnya di sini gambarnya boleh memilih dari beberapa gambar yang sudah disediakan atau misalnya yang kita sudah download sebelumnya. Nah, untuk flyer di sini sendiri memang lebih simple karena memang di Canva ini sangat menggali gitu ya, menggali kreativitas kita sebagai ininya, sebagai kita mau misalkan kita coba yang template yang sudah kita download. Misalnya kalau kita hubungannya dengan sekolah, mungkin kita download beberapa gambar yang berhubungan dengan sekolah. Misalnya saya coba yang ini misalnya. Kita bisa sesuaikan dengan ini untuk latar belakang dari flyer yang akan kita gunakan ya. Karena memang ini bisa disambil ya. Kalau di HP itu kan bisa sambil, istilahnya mah lebih santai gitu ya dibandingkan dengan kita menggunakan laptop. Kita misalkan menggunakan laptop itu akan lebih mudah ya, lebih gampang gitu seperti itu. Nah, misalnya kalau misalnya kita sudah menyiapkan, sudah memasukkan latar belakangnya. Misalnya kita akan menulis apa yang akan kita tulis. Nah, kelebihannya di Canva ini kita bisa menulis teks-teks yang sudah ada contohnya. Jadi misalnya di sini ada banyak sekali contoh-contoh tulisan atau yang kita bisa gunakan ya. Jadi kalau misalnya untuk si Canva ini kita bisa menggunakan banyak sekali aplikasi yang sebentar ya yang ininya. Ya. Temanku mau membantu jadi tambahan guru. Ya, sebentar. Boleh dibagi link yang tadi. Masuk lagi link yang. Enggak. Ya, membuat flyer. Ya, terima kasih. Misalnya kita akan menulis dengan tulisan seperti ini. Nah, kita bisa mengedit dengan mengklik 2 kali misalnya pada tulisannya, atau kita akan membuang beberapa bagian misalnya ya. Beberapa bagian yang kita misalnya kita akan ganti marhaban ya Ramadan misalnya ya. Marhaban. Ya. Karena memang untuk di Canva ini kita akan melatih kepekaan kita gitu ya, kepekaan kita di dalam membuat flyer ini. Jadi sebenarnya kreativitas kita akan lebih tergali di sini. Oke, marhaban ya Ramadan misalnya. Nah, untuk menggesernya sendiri kita bisa memakai jari ya, menggeserkan misalkan ini marhaban ya Ramadan. Misalnya selamat datang, kita boleh ya, boleh menuju. Nah, ini misalnya untuk tulisan ya. Kalau untuk tulisan kita bisa menggunakan template yang ada atau bisa membuat sendiri dari kita sendiri ya. Misalkan kita sendiri akan membuat, boleh. Misalkan kalau misalnya ini kita boleh tinggal menambahkan saja. Untuk teks di sini tinggal tambahkan teks Anda. Kalau misalkan Anda ingin membuat tulisan sendiri, misalkan segenap dari keluarga besar ya. Di sini untuk tulisannya sendiri kita boleh ditambahkan, misalnya tulisannya boleh memilih di sini, diklik kotak tulisannya, kemudian nanti ada hurufnya
Sini karena hurufnya tidak muncul, kita coba warnanya. Dari segenap keluarga besar TK Amalia misalnya. Untuk merubah tulisannya atau fontnya, kita akan membuat tulisannya itu misalkan lebih kecil, ukuran teksnya. Nah, ini bisa digeser-geser ya. Untuk ininya bisa diputar. Kalau untuk memutar juga sama ya, kita bisa menggunakan jari. Karena memang kalau di HP itu yang lebih berperan memang jari-jari. Bisa seperti itu ya, bisa menggunakan langsung atau bisa menggunakan kata-kata atau huruf yang sudah ada. Nah, kelebihannya di Canva ini kita bisa menambahkan animasi. Jadi misalkan kita ingin menggunakan sesuatu yang bergerak, ilustrasi ya, di sini ada ilustrasi stiker. Stikernya bisa bergerak misalnya. Nah, di stiker itu kita bisa memilih juga beberapa stiker yang memang bergerak. Jadi menggunakan misalkan bintang-bintang atau misalnya itu. Ini kalau kita misalkan mengedit sendiri, kalau misalnya untuk menambahkan template atau misalkan yang sudah ada ya, yang sudah ada di ini, kita bisa di sini menggunakan jadi misalkan bisa menggunakan template yang sudah ada. Jadi misalkan kalau untuk membuat flyer brosur sekolah itu bisa banget ya. Jadi kalau misalnya di sini kita menambahkan seperti tadi, kita menambahkan stiker, kita bisa menambahkan juga kata-kata tertentu gitu ya. Karena memang sekarang itu dituntut kita untuk kreatif dalam membuat flyer ini gitu, bukan hanya istilahnya bukan hanya kertas. Kemudian untuk satu ini kita bisa tambahannya itu salah satunya. Saya coba sebentar untuk saya tambahkan postnya. Oke, sudah saya. Ya, kita akan lanjutkan ya. Nah, untuk Canva itu, Canva sendiri, kita bisa menambahkan lembar lain. Jadi misalnya kita bisa membuat kan biasanya kalau flyer-flyer yang sebelumnya saya pakai itu biasanya hanya memuat satu lembar, jadi hanya satu lembar saja. Nah, untuk Canva sendiri kita bisa menambah lembaran-lembaran, jadi bisa 2 lembar, 3 lembar itu bisa. Di ujung sebelah kiri itu ada tanda 1 ya. Kita klik ini untuk menambahkan halaman selanjutnya. Misalnya kita akan menambahkan di halaman selanjutnya. Jadi kita bisa mengedit atau misalkan bisa menggunakan beberapa lembar yang
beberapa lembar yang ada di sini gitu, flyer-flyer yang kita gunakan. Sama ya, kita bisa misalkan menggunakan template yang ada, atau misalkan menggunakan template-template yang lain yang berbeda dengan yang di halaman sebelumnya, itu bisa ya. Jadi misalkan kita mau menambahkan, nah ini misalnya ini seperti ini, kita akan menambahkan beberapa foto dimasukkan ke dalam template ini. Misalnya kita hanya tinggal mengklik gambarnya, kita ganti dengan gambar yang ada di dalam sini. Misalnya diganti seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengambil foto-foto yang sudah kita siapkan, atau misalnya foto-foto yang sudah kita ada di album kita misalnya. Jadi kita ada beberapa foto kita bisa gunakan, misalnya seperti ini. Kemudian sama ya, untuk di halaman selanjutnya diklik foto, gambarnya, kemudian foto yang akan kita pilih, misalnya seperti ini. Nah, sama ya. Untuk tulisan-tulisannya juga sama, kita bisa mengedit secara langsung atau menghapus yang beberapa kata-kata yang tidak diperlukan. Nah, misalnya kita pakai beberapa foto seperti ini. Nah, untuk mengedit kata-kata yang ada di flyer yang sudah kita pakai, nah itu kita sudah saya edit. Kita lanjutkan lagi. Nah, di Canva ini kita tinggal ngeklik 2 kali, misalnya untuk kalimat atau kata-kata yang sudah ada di sini, gitu ya. Ya. Di sini tinggal diklik 2 kali saja ya. Jadi memang kelebihan dari Canva ini, kita kalau misalnya agak malas untuk membuat dari awal, kita bisa mengedit flyer-flyer yang ada yang sudah disediakan dari Canva sendiri gitu ya. Jadi memang kalau misalnya untuk kelebihannya seperti itu gitu ya. Jadi kita juga bisa mengerjakan dengan praktis di rumah, misalkan sambil hanya menggunakan HP saja gitu ya. Dan di sini memang di sini banyak sekali template-template yang sudah disediakan oleh, kalau misalnya kita sudah selesai nih, di sini teks, gambar, video juga bisa ditambahkan di sini, video, stiker, ilustrasi. Kalau ilustrasi itu biasanya kita akan ini bentuk-bentuk. Nah, kalau untuk yang tanda ini tanda king ya, di sini kita berbayar biasanya kalau yang untuk itu, tapi kita pakai yang gratisan saja mungkin ya. Di sini bisa bingkai-bingkai untuk foto, di sini bisa mengambil seperti ini bentuk-bentuk yang foto kita akan disimpan di dalamnya. Di sini ya, misalkan kita mau ambil yang ini misalnya ya, kita simpan di sini. Nanti kita tinggal masukkan foto apa yang akan ada di dalam sini. Misalnya kita ngambil gambar atau galeri. Nah, jadi foto-foto kita akan ada di dalam frame itu. Jadi memang untuk Canva ini memang insya Allah menggali kita kreativitas juga. Banyak sekali yang bisa kita tambahkan di sini atau kita pelajari. Saya sendiri baru belajar beberapa minggu ya, 1 minggu lebih, tapi sangat asyik gitu untuk Canva sendiri gitu. Nah, kemudian kalau kita misalnya sudah selesai dengan flyer kita. Kalau kita sudah selesai dengan flyer kita tinggal mengunduh. Sini tanda yang di atas itu mengunduh. Kita boleh langsung share, misalnya langsung share di media sosial, di Instagram, di WA, di internet, di Facebook, misalnya seperti itu.
atau misalnya kita akan bisa simpan di galeri kita, misalnya hanya untuk koleksi misalnya. Nah di sini bisa disimpannya misalkan mau di WhatsApp, mau di share ke teman langsung, atau di drive saya, atau di upload ke foto, atau misalkan ke tempat lain boleh ya, bisa coba karena memang banyak sekali terkoneksi dengan media sosial juga. Misalnya saya akan upload saja, diupload, disimpan. Nah, bagaimana kelebihannya Canva juga memang kita bisa melihat lagi dan mengedit lagi apa yang sudah kita buat. Si flyer-flyer itu yang sudah kita buat itu kita bisa edit lagi atau bisa kita lihat lagi. Misalnya saya sudah mencoba beberapa kemarin, saya sudah mencoba beberapa. Nah, misalnya ini yang baru saja kemarin saya buat, itu bisa kita edit lagi. Kalau misalnya berasa ada yang masih kurang misalnya. Bisa langsung diedit seperti itu. Jadi memang kelebihan dari Canva itu kita tidak usah mengulang-ulang untuk mengedit. Kalau misalnya hanya kurang satu, misalkan ternyata ketika dibaca kurang satu huruf atau kurang satu ini, itu biasanya repot lagi, kita harus mengulang lagi. Saya menggunakan aplikasi yang sebelumnya, itu saya kalau ketika misalkan saya ada yang diedit sedikit, saya mengulang dari awal ya. Jadi itu kelebihannya dari Canva, memang seperti itu gitu ya. Kita bisa mengedit lagi apa yang sebelumnya kita pakai atau kita buat tanpa harus repot lagi gitu dari awal gitu ya. Nah, di sini juga tersimpan, memang di sini ada galeri-galeri dari apa yang kita sudah buat sebelumnya gitu ya. Jadi memang misalnya kita sudah membuat, nah ini di sini kan saya misalkan belum selesai. Nah ini bisa dilanjutkan lagi gitu ya. Jadi memang di Canva ini salah satunya kelebihannya seperti itu. Ya mungkin itu saja mungkin ya untuk pemaparan bagaimana cara membuat flyer di HP, di handphone. Mungkin akan untuk ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ini, saya akan mencoba. Walaupun saya bukan ahlinya, saya akan mencoba sedikit memaparkan apa yang saya ketahui saja. Kami persilahkan mungkin ya kepada. Oke, saya stop dulu sharingnya. Mau bertanya Bu Sri? Iya Bu. Satu. Ya Mi, maaf ya. Silahkan ya. Saya kan pasang HP ya, maaf. Aja punya saya. Emang praktis ya, sekarang kan serba digital. Sebentar, ini ada kebocoran ini. Ya Mi. Ya, saya akan coba ya. Kalau untuk bagaimana mengedit, boleh diulangi mungkin Bu Mi, saya ininya kurang suaranya. Siap. Satu kan kita bikin backgroundnya bisa ngambil dari yang bentuk apa, bingkai-bingkai kan ya, bisa ya? Iya bisa. Nah itu ketika kita mau ngedit kata-katanya, biasanya saya ngambilnya tuh dari insert ya. Insert itu ada bentuk kata yang dari words gitu. Nah saya template di situ. Tapi saya kepengennya ada misalkan pendaftaran murid baru Amalia misalnya, nah itu kata-katanya background si kata-kata itu pengen
pengen di luar bingkai itu teh ada lagi misalkan bentuk awan atau bintang. Nah, ketika saya ngedit kata-kata dengan si bentuk bulan atau bintangnya itu suka terpisah jadi agak lama gitu. Jadi kita pun pas ku abi diklikeun teh itu jadi pisah si kata-kata dengan si bulan yang bintang teh lagi itu gimana yang ngatasinya? Ya, kita coba ya Mia langsung karena memang untuk Canva ini salah satunya kita bisa menggunakan gambar di atas gambar ya. Kalau misalkan seperti tadi. Nah, ini misalkan ini. Di sini saya akan menambahkan foto misalnya. Foto atau kata Umi kan gambar ya misalnya kita tambah gambar di sini. Kita gambar, misalnya gambarnya kita cari gambar yang nih gambar bulan bintang, bisa juga sih kalau gambar bulan bintang itu harus cari, kita misalkan tambah nah misalnya di sini ya, ini kan gambar di atas gambar ya, misalnya gambarnya boleh nanti boleh yang lain gitu ya maksudnya karena memang di sini sulit ya ininya harus download dulu kalau misalnya belum disediakan. Nah kita akan ini tulisan di atas ini kan, betul nih seperti itu ya. Kita akan menulis di dalam gambar ini. Misalnya saya akan tulis tambah. Nah enaknya di ini kita tinggal tambah aja, tambah teks, kemudian tambahkan teks Anda. Jadi misalkan misalkan di sini kita tambahnya apa itu di search misalnya ya. Ya, kita bisa sesuaikan, kita bisa putar, kita bisa ini. Nah, kita langsung bisa tempelkan di atas ini. Jadi tidak akan menumpuk, tidak akan istilahnya kesulitan lagi dalam memberi nama gambar yang kita inginkan. Ya, ini kan udah ada gambar latar, gambar yang kita unduh, kemudian ada tulisan juga yang kita siapkan. Ya, bisa seperti itu. Jadi untuk Canva ini memang bisa dibuat bertumpuk-tumpuk gitu. Jadi dalam artian memang kita akan memudahkan kita dalam mencurahkan ide-ide atau kreativitas yang kita inginkan. Untuk tulisannya sendiri juga kita bisa sesuaikan warnanya. Misalnya kita mau warnanya warna pink misalnya, atau misalkan warna hijau. Ini tinggal warna kostum dari tulisannya bisa dirubah-rubah sama kita. Ya, ini jenis tulisannya bisa misalkan seperti ini tulisannya bisa. Kemudian bisa dibesar semua, kecil semua seperti itu. Jadi memang lebih simple kalau untuk penggunaan di HP dengan berbagai fasilitas yang disediakan oleh Canva sendiri. Dimengerti mungkin Umi? Ya, makasih ya Umi. Ya, terima kasih. Ya, sebentar saya share. Oke. Mangga yang mau bertanya boleh misalkan acungkan tangan. Kalau mengacungkan tangan di situ boleh di tanda titik 3 di bawah ya. Di bawah HP ada titik 3 seperti ini. 3 nanti diklik akan ada chat ya, chat with everyone. Jadi silakan untuk yang mau bertanya silakan untuk mengetik atau boleh mengacungkan tangan. Mengacungkan tangan di HP bisa menggunakan di bagian saya sharing dulu. Oke. Di bagian atas seperti ini, di bagian atas ada tanda orang ya, atas kanan ada tanda orang. Itu ada akan muncul partisipan yang bergabung. Nah, misalnya kalau misalnya mau bertanya boleh menggunakan chat di sini, chat, atau misalnya mengangkat tangan kepada host misalnya. Boleh ya.
Mangga kepada teman-teman semua, rekan-rekan semua, apabila yang akan bertanya, saya persilahkan. Pak Utom. Kalau untuk membuat flyer, ini pertanyaan dari Neti. Membuat flyer maksimal bisa berapa flyer? Itu bebas ya, bisa banyak sekali. Misalnya kita coba ya, di sini ada yang tadi, misalnya seperti ini. Di sini kan saya hanya baru membuat dua flyer ya. Tapi di sini masih bisa ditambahkan. Jadi bisa beberapa lembar sekaligus itu bisa. Jadi seperti halnya PowerPoint. Jadi PowerPoint kan bisa memuat beberapa halaman gitu ya. Sama untuk Canva juga sama, kita bisa membuat beberapa halaman sekaligus. Itu kelebihannya dari ini. Jadi memang tidak usah khawatir kalau misalkan kita bisa bebas menambahkan beberapa halaman yang akan kita juga salah satunya kita bisa membuat ini seperti presentasi gitu kan, bisa seperti itu. Ya mungkin itu ya kalau untuk ininya bisa lebih dari 2 lembar, mungkin banyak lembarnya. Mangga kepada yang mau bertanya boleh acungkan tangan atau menulis di chat boleh. Pak Utom. Pak Utom. Ya. Kalau urusannya jangan ibu. Ya. Untuk link absensi sebentar saya siapkan dulu. Kebetulan saya sudah siapkan. Mohon maaf mungkin karena memang biasanya kita bertugas itu ada 3 orang. Jadi ada bagian host atau misalnya untuk yang membawa membuka room, ada bagian yang moderator yang ketika presentasi yang mempresentasikan. Jadi memang untuk hari ini karena memang ini diseminasi, saya juga belajar untuk cover semuanya. Jadi kita belajar sama-sama. Nah, untuk presensinya saya akan masukkan kalau ada yang mau bertanya boleh di chat boleh. Saya buka dulu presentasi. Ya. Mungkin kalau misalnya sekiranya tidak ada pertanyaan. Satu lagi boleh? Oh, boleh nih. Mangga silakan. Masih ada waktu? Boleh, masih ada 15 menit lagi. Itu kalau untuk bikin player gitu kan, kalau misalkan kita bikin spanduk mah
ada ukurannya, kalau bayar nggak ada pengaturan ukuran ya? Ada. Gimana? Ya, saya coba ya. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Saya belum ini untuk bagaimana untuk kita membuat flyer sendiri tanpa menggunakan template ya, template yang sudah ada. Misalnya kita mau membuat dengan ukuran tertentu misalnya. Di sini saya coba. Ya. Oke, di bagian awal di sini ada tambah ya. Ini untuk di pas masuk ya, di pas masuk itu ada tambah di bawah, di sebelah kanan bawah itu ada tanda tambah. Nah, ini untuk memasukkan dimensi khusus atau ukuran khusus. Di sini misalkan lebarnya mau ukuran, kalau ini ukuran pixel ya, jadi misalkan 3000 dikali misalnya 5000 misalnya. Ya, ini kita bisa pakai ukuran ini. Atau misalkan di sini pakai ukuran inci atau milimeter atau sentimeter bisa. Jadi di sini ukurannya bisa dilihat di sini ya. Jadi memang untuk di Canva itu salah satunya kelebihannya juga itu. Jadi kita bisa membuat poster yang istilahnya mah tidak terlalu kecil, nantinya akan di print di misalnya di percetakan gitu ya. Nanti bisa dibuat di sini tapi di ukurannya sudah disesuaikan ya. Disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan gitu ya. Misalnya mau ukuran berapa. Di sini. Ya. Jadi tinggal dibuat desainnya. Nanti akan muncul sesuai ukuran yang kita perlukan. Jadi itu memang untuk ukuran sendiri kita juga bisa membuat ukuran kita sendiri. Kalau misalnya seperti untuk Instagram, untuk WA, untuk Facebook itu biasanya ukuran kecil tidak masalah. Tapi kalau untuk misalkan ditempel, bikin poster yang bisa di print gitu, yang besar ukurannya itu biasanya bisa menggunakan ini. Ya, itu mungkin ya Umirita bisa jelas. Terima kasih. Dapat mau lagi ya. Assalamualaikum. Ya, ada yang bertanya lagi? Untuk absensi, sebentar saya buka dulu drive-nya. Saya akan bagikan absensi. Nanti yang bisa diisi kepada semua peserta. Silakan diisi, diklik dan diisi di bagian di chat untuk semua. Silakan diisi, nanti dikirim setelah selesai. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah membantu saya dalam melengkapi tugas saya ini, diseminasi ini. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan berlipat ganda. Terima kasih juga kepada rekan-rekan satu room saya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih juga kepada Bapak Instruktur yang senantiasa mendampingi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.